pas avec vous. Mon père vous a... Halo teman-teman, di video kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film The Monuments Men. Sebuah karya seni merupakan barang yang mahal dan sangat berharga, baik bagi penikmat karya seni maupun bagi seniman itu sendiri. Biasanya para seniman akan sangat menghargai karya seni yang menurut mereka karya tersebut sangat unik, atau bahkan merupakan karya milik seniman terkenal yang sudah tiada. Di dalam film The Monuments Men, Frank Stone, seorang profesor, memimpin timnya untuk mencari karya-karya seni dari bunker Nazi setelah Nazi itu sendiri mengumumkan kekalahannya. Sebelum lanjut ke filmnya, Mimin mau ingatkan teman-teman kalau video ini merupakan spoiler dari film The Monuments Men. Kita lanjut ke filmnya. Gempuran sekutu yang tiada henti-hentinya akhirnya membuat pemerintahan Nazi di kota Paris terpaksa ditutup. Di dalam kantor tempat pemerintahan Nazi, Stahl mendapat perintah dari atasannya untuk menyembunyikan hasil karya yang mereka curi dari reruntuhan gereja di Italia. Beberapa bulan kemudian, Profesor Frank mulai merekrut teman-teman senimannya untuk bergabung dengannya terjun ke medan perang, bukan untuk berperang, tetapi mengambil kembali hasil karya yang sudah Nazi curi. Frank berhasil mengumpulkan teman-teman senimannya. Kini dia berhasil membentuk timnya dan diberi nama The Monuments Men. Sebelum terjun ke medan perang, Amerika memberikan anggota tim The Monuments Men untuk latihan dasar sebagai perbekalan mereka sebelum terjun ke medan perang. Setelah timnya selesai melakukan latihan dasar, Frank menyampaikan rencana dan strateginya kepada mereka. James mendapat perintah Frank untuk pergi ke Paris menemui temannya, yang merupakan seorang direktur museum nasional di sana. Sedangkan Frank bersama teman-teman lainnya akan menyeberang ke kota Normandy untuk mendapatkan kendaraan selama misi mereka berjalan. Sialnya, mereka sama sekali nggak mendapatkan kendaraan. Di kota Paris, Stahl memecat pegawainya, Claire, setelah dia mengetahui kalau Claire memiliki seorang adik yang bergabung dengan pemberontak, lalu kemudian meninggal karena ditembak pasukan Nazi saat ingin merebut truk milik Nazi. Profesor Frank bersama Epstein mendatangi camp temannya karena mereka berhasil menangkap pasukan Nazi yang hendak melarikan diri dengan membawa hasil karya seni curian mereka. Epstein mengerti bahasa Jerman. Dia mendengar pasukan Jerman itu mengatakan kalau puluhan truk sedang menuju kota Siegen dengan karya seni yang mereka curi. James akhirnya tiba di rumah temannya untuk tinggal beberapa hari. Pada malam harinya, Claire melihat Stahl pergi meninggalkan kota Paris dengan membawa karya seni yang Nazi curi. Franks bersama timnya tiba di kota Saint-Lô. Dia mulai membangun strategi baru untuk menuju kota Siegen. Preston dan Richard Frank tugaskan untuk pergi ke kota Gent di Belgia. Sedangkan Walter dan Jean-Claude
mendapat tugas untuk pergi ke kota Aachen. Lalu dia bersama Epstein dan Donald akan pergi ke kota Brooks. James akhirnya sampai di kota Paris dan langsung menemui temannya yang merupakan direktur Museum Nasional. Sang direktur yang bernama Rene menyarankan James untuk bertemu dengan Claire, mantan pegawai pribadi Stahl yang ditahan di penjara. James membuat perjanjian dengan Claire. Dia akan membebaskan Claire, tetapi Claire harus memberitahukan James letak disembunyikannya karya seni yang dicuri Nazi. Preston dan Richard beristirahat di sebuah gedung, dan mereka bertemu dengan pasukan Nazi yang terpisah dengan kawannya. Tidak menembak atau bahkan membunuhnya, Richard justru memberikannya rokok dan bersantai sejenak, sebelum akhirnya mereka membiarkan pasukan Nazi itu pergi. Walter bersama Jean-Claude berada di sebuah gereja yang sudah runtuh dan mencoba mendapatkan informasi dari pendeta di gereja itu. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan tembakan dari arah gedung lain. Walter dan Jean-Claude sama-sama tidak memiliki keberanian. Mereka berdebat untuk menentukan siapa yang harus menembak dan siapa yang harus menangkap penembak dari gedung itu. Lalu mereka pun sepakat, Walter akan menembak, sedangkan Jean-Claude akan menghampiri si penembak di gedung itu. Okay, I'll take him out. I'll take him out. Claude sangat terkejut karena ternyata yang menembak mereka adalah seorang anak kecil dari pasukan Nazi. Donald pergi ke kamp militer untuk meminta bantuan kolonel di sana. Dia meminta agar 2 prajurit di kamp itu menemaninya pergi menuju gereja yang menyimpan sebuah patung berharga. Kolonel nggak setuju dengan permintaan Donald karena dia nggak mau mengambil resiko besar pada prajuritnya. Lagi pula pihak Nazi sudah meninggalkan kota Brooks setelah mereka berhasil mengalahkannya. Di malam itu juga Donald terpaksa pergi ke kota sendirian dan menemui pendeta dari gereja katedral di kota Brooks. Mereka akhirnya menutup rapat pintu gereja untuk menghindari pasukan Nazi yang ingin mencuri patung di gereja itu. Tak lama setelah itu, beberapa tentara mendatangi gereja dan membawa jenazah rekannya yang sudah meninggal. Mau nggak mau, akhirnya para pendeta membuka pintu gereja dan mempersilahkan para tentara itu masuk. Setelah memasuki gereja, tentara yang menyamar itu pun menodongkan pistolnya ke arah pendeta, dan kemudian mereka membawa karya seni yang ada di gereja itu. Donald yang bersembunyi melihat semua tindakan tentara Nazi, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk menembak kapten dari pasukan Nazi itu. Namun, perjuangan Donald berakhir di gereja. Dia mendapat tembakan bertubi-tubi tepat di bagian jantungnya, lalu membuatnya meninggal dunia. Di tempat lain, James bersama Claire akhirnya melihat barang-barang curian Nazi yang sudah disita pemerintah. Kemudian, James pun mengembalikan barang-barang itu ke tempat asalnya. Pada suatu malam, James menghubungi Frank dan memberitahukan bahwa pihak Rusia juga mengincar barang-barang curian Nazi untuk mereka bawa ke negaranya. Frank meminta James untuk bergerak lebih cepat agar mereka berhasil mengumpulkan karya seni yang tersisa. Beberapa hari kemudian, James berhasil mendapatkan surat edaran
yang ditandatangani oleh Hitler langsung. Surat itu berisi tentang pemusnahan karya-karya yang mereka curi jika Hitler nanti sudah meninggal dunia. Frank bersama teman-teman lainnya sudah berkumpul di Jerman. Tiba-tiba Richard mengalami sakit gigi dan terpaksa Preston membawanya pergi ke dokter gigi. Si dokter gigi bercerita tentang sepupunya yang merupakan lulusan kesenian di Paris. Saking baiknya dokter itu, dia pun mengajak Preston dan Richard mengunjungi sepupunya. Ternyata yang dimaksud si dokter tadi itu adalah Stahl. Preston mengamati setiap lukisan di rumah itu. Dengan keahliannya, dia mampu mengetahui jika lukisan milik Stahl adalah asli, bukan tiruan seperti yang dikatakan Stahl. Alhasil, Stahl akhirnya dibawa ikut pergi bersama mereka untuk ditahan. Di sisi lain, Walter bersama Jean-Claude berhenti di sebuah lapangan dengan seekor kuda. Mereka tidak curiga dengan tempat itu. Kecurigaan mereka pun seketika berubah menjadi panik. Ternyata di dalam hutan yang gak mereka duga itu terdapat banyak sekali tentara sekutu dan Nazi yang sedang bersiap untuk perang. Jean-Claude akhirnya tertembak di bagian perutnya hingga membuatnya kehabisan darah dan meninggal dunia. Offer him a cigarette. God damn it! I'm breathing like a son of a bitch! Please! When we first started, now we've lost our second man. Preston dan Richard berhasil mengambil peta milik Stahl yang mereka duga dipenuhi dengan karya seni curian Nazi. Mereka akhirnya mendatangi sebuah pertambangan di kota Siegen. Lalu mereka pun menemukan 16.000 karya seni curian Nazi di pertambangan itu. James mendapat surat dari Frank untuk segera bergabung dengan mereka di kota tujuan berikutnya. Sebelum berpisah dengan Claire, James memberitahukan kepadanya jika di esok pagi dia akan pergi ke Jerman untuk bertemu dengan teman-temannya. Claire yang bahagia karena Stahl sudah ditahan pihak sekutu akhirnya mengundang James ke apartemennya merayakan hari perpisahan mereka. Di malam itu, James mendapat banyak informasi dari Claire tentang karya-karya seni curian Nazi yang dia ketahui. Claire berharap agar James berhasil mengembalikan karya seni curian Nazi ke tempat semula. James akhirnya bertemu dengan teman-temannya lagi di Jerman, dan mereka pun bergerak cepat mencari sisa-sisa karya curian Nazi. Di sisi lain, Epstein berhasil menemukan satu ruangan penuh berisi emas batangan murni dengan total berat keseluruhan 100 ton. Karena penemuan itu, mereka pun mendapat 2 buah truk untuk mengangkut barang-barang temuan mereka. Di tempat penambangan lain, pasukan Nazi yang tersisa membakar semua karya seni sampai tidak tersisa satupun. Kemudian, Frank bersama teman-temannya sampai di pertambangan itu dan tidak menemukan karya seni tersisa. Mereka cuma menemukan 2 tong penuh berisi gigi emas. Pasukan Rusia sudah sampai di kota Berlin. Mereka menemukan buku Hitler yang berisi foto-foto karya seni yang Nazi curi, lengkap dengan lokasi penyimpanannya, yaitu di kota Altausi. Frank bersama timnya pergi ke sebuah kastil untuk mencari sisa-sisa curian Nazi. Mereka menemukan puluhan patung,
dan ratusan karya seni lainnya. Walter menemukan sebuah buku yang berisi informasi tentang karya seni lainnya di sebuah pertambangan di kota Al-Tausi. Berpacu dengan waktu, Frank bersama teman-temannya pun segera menuju kota itu dan merebut kembali karya curian Nazi. Sampai di Al-Tausi, mereka pun meledakkan pintu masuk pertambangan itu karena penduduk sekitar menutupnya setelah mengetahui kalau Nazi akan membakar karya seni yang berada di dalam. Tentara Rusia yang sudah dekat dengan mereka mendengar suara ledakan dari penambangan itu. Kemudian mereka akhirnya pergi mendekati Al-Tausi untuk merebut karya seni curian Nazi. Frank bersama timnya bergegas mengangkut karya seni yang mereka temukan di tempat itu. We're short one. We're missing one. No, we didn't look here. We did. Didn't look here. Okay. Holy shit! You just said that. You fellas get out of here now. I'm not kidding. After Stokes. Rusia semakin mendekati Al-Tausi. Frank bersama teman-temannya berpacu dengan waktu lagi agar mereka tidak bertemu dengan pasukan Rusia yang siap menghabisi mereka. Mereka berhasil membawa 3.000 karya seni dan tidak meninggalkan apapun untuk Rusia. Film berakhir. Secara keseluruhan, film ini menampilkan suasana komedi, sedih, dan menegangkan. Perpaduan yang sesuai dengan film-film yang diangkat dari kisah nyata. Memang, untuk menggapai sesuatu, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Rasa putus asa dan kehilangan menjadi semangat baru untuk melangkah jauh ke depan. Begitulah kira-kira yang bisa Mimin sampaikan kepada teman-teman penonton. Oke, sekian dulu video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.